mahal apaan? Maksudnya itu katanya kan brand orang diganti SS. Makanya kan gue bilang udah jualan yang jujur aja, yang normal-normal aja ya, yang biasa aja, nggak usah terlalu war gitu, nggak usah terlalu meletup gitu ya kan. Ternyata ada salah satu customer buka kan, jadi kan gimana, padahal itu si produk Umama sudah mengklarifikasi bahwa tidak ada bekerja sama dengan SS, si sambal setan ular mendesis gitu, ngatain Doktif pembohong. Makanya gue juga bilang jangan amnesia ya, jangan pernah lo tahu diri, jangan lupa diri. Lo ngatain Doktif pembohong, pembohongnya Doktif juga tidak merugikan banyak orang ya. Lagian juga Doktif mau bohong dari mana? Doktif itu ya sudah menjadi relawan, sudah menjadi apa itu namanya, tenaga bantu buat orang-orang yang membutuhkan itu sudah lama ya, bukan kemarin sore, ngerti? Aslinya harganya berapa ribu jadi berapa ratus, embur. Mungkin modalnya cuma 20.000, dijual 200.000. Bisa jadi itu namanya bisnis. Tapi bisnis itu harus cerdas, harus benar. Untuk mencari keuntungan lah. Iya, emang kalau kita berbisnis emang kita cari keuntungan, tidak munafik. Tapi kan kita harus bisa memanage. Oh, ini brand orang. Oh, ini nih harganya terlalu jauh. Oh, ini overprice gitu. Jadi nanti kalau ketahuan customer atau ketahuan siapa, nggak malu gitu. Menurut gue, ya itu opini gue, nggak tahu deh ya. Doktif bantu masyarakat Indonesia loh. Iya benar, bukan hanya masyarakat. Doktif juga membantu BPOM ya. Kalian juga harus tahu, BPOM juga terbantu karena apa yang dikatakan Doktif itu benar. SDM, sumber dayanya BPOM ya, sama adanya skincare yang ada di Indonesia itu jauh telak. Kenapa jauh telak? Karena terlalu banyak skincare yang ada di Indonesia, dengan adanya sumber dayanya SDM-nya si BPOM tidak mencukupi, jadi berbanding jauh gitu ya. Tapi untuk BPOM appreciate banget, patut diapresiasi karena banyak perubahan, karena mungkin satu persatu gitu ya kan. Karena kan karena mungkin dari BPOM kan harus tahu dulu, oh iya ini bener gitu. Jadi nggak asal cemat gitu, enggak sayang. BPOM kan juga punya SOP-nya sendiri. Gamis barongsai FYP mulu. Aduh, udahlah. Kalian jangan lupa beli gamisnya, kan mau puasa, mau lebaran. Kalian harus beli sayang, biar tertera logonya SS, sambal setan ya, ular mendesis. Gitu. Kalian gak boleh gitu kalian gak boleh gitu ya. Kalian harus. Kalau gue mah mending gue beli gamisnya, atau mungkin beli baju mahal sekalian ya. Dian Pelangi, Ivan Gunawan, atau siapalah yang udah jelas brandnya sendiri, produknya sendiri gitu. Mahal mendingan beli di tokonya langsung. Iya, mending beli di tokonya langsung. Tokonya yang benar-benar toko, jangan overprice ya. Jangan ngejiplak itu model orang lain, produk orang. Aduh, gak. Jadi menurut gue ya udahlah. Jadi gini, menurut gue ya si sambal setan itu ya, dia itu belum selesai dengan kasusnya. Travelnya dia itu memberangkatkan umroh Waria Tublas Sarul, belum selesai, lagi jalan. Belum lagi ketambahan dia itu skincare yang overclaim, produk polosan, krim polosan, itu belum selesai. Ditambah lagi katanya dia itu mengaku brandnya dari salah satu brand hijab, dan ditutupi brand itu dengan logonya sendiri. Kalau kata gue mah udah tobat ya, udah perbaikin diri, udah cukup.
Cukup ya. Cukup ya. Cukup, udah. Nggak usah lo tambah-tambahin. Udah cukup ya. Lo membenahi diri, memperbaiki diri ya. Udah, jangan ngeyel. Maupun itu, gue nggak ada urusan untuk masalah Doktif sama si sambal setan, ada masalah pribadi, gue nggak ada urusan. Tapi gue mendukung penuh Doktif, untuk dia mereview krimnya si sambal setan yang overclaim ya. Satu. Yang kedua, yang pasca tragedi dia itu di kroyok itu ya, itu tidak benar ya. Untung Rumah Suharti nggak nuntut. Iya, kalian harus tahu itu pas kejadian itu kan ada mau makan, ada orang makan mau keluar, rombongannya sambal setan bilang sama ownernya, padahal ownernya sudah mengusir, sudah suruh pergi itu biar nggak ada kegaduhan di dalam. Bilang, siapa yang mau keluar? Tamu mana? Tamu mana? Jangan dulu, tamu mana yang mau keluar? Padahal itu ownernya sudah bilang suruh keluar. Lu nggak ada wewenang ya. Rombongannya sambal setan itu owner yang punya rumah makan ya, gitu ya, seperti itu. Jadi kita harus berbenah diri ya, kita tahu diri, karena kita tahu diri itu penting ya. Jangan gitulah, udahlah, lo fokus jualan aja. Jualan itu yang bener-bener aja ya. Udah cukup ya. Aduh, gimana kalau si sambal setan mah ya. Gue juga lihat dari beberapa reseller yang udah mulai speak up, kok ngenas ya, kok ngeri ya, kok resellernya dimaki-maki. Ada loh, saya itu punya ada saya kenal sama salah satu resellernya si sambal setan. Dia bercerita sampai dia dimaki-maki banyaknya di grup untuk banyak orang. Itu kasihan banget ya. Saya kenal, soalnya saya kenal itu reseller ya, dimaki habis-habisan di grup itu isinya beratus orang ya, dimaki-maki, dimasukkan di grup itu untuk dimaki-maki, habis itu dikeluarin. Kan kasihan ya, padahal itu tuh meminta haknya dia gitu loh. Kasihan. Udahlah, nggak usah nggak usah terlalu war lah ya, nggak usah terlalu war lah. Yang belain Sarul Muna pada diam, udah ketar-ketir ya. Kalau mau dia ketar-ketir atau mau dia apa ya terserah lah dia. Ya udahlah, kalau misalkan Sarul kan saya itu dari keluarganya si Sarul itu bilang adalah jangan di sini. Intinya saya tadi lihat di beranda ya, ada satu screenshotan juga, sama satu screenshotan. Intinya dia itu nggak tahu ngirim pesan kepada siapa. Intinya dia itu meminta kepada orang yang dikirimi pesan itu ya, meminta bahwa kasus penistaan agama itu harus diproses. Itu yang DM lewat TikTok ya kepada gue, nggak tahu itu siapa. Intinya dia tuh abangnya, dia tuh kakaknya ya, itu kakaknya ya. Bilang kepada yang dikirimi pesan itu bahwa itu minta adik saya itu diproses ya. Saya rela tes DNA, saya itu saudaranya si Sarul, bahwa saya yakin dan saya adalah kakaknya Sarul. Sarul itu adalah dulunya laki-laki. Ya seperti itu. Udahlah, jangan bahas Sarul. Sarul sudah masuk, jangan bahas ya, jangan bahas. Intinya seperti itu. Live Doktif tadi ngamuk ke lawyer minta penahanan. Live Doktif tadi ngamuk ke lawyer minta penahanan. Oh iya, itu urusan agama jadi mainan. Kasihan ya, batal umroh. Bukan hanya dia yang batal umroh, yang bersentuhan wanita ya, dia batal. Kenapa?
si ini wanita ini mah nggak tahu kalau Syahrul itu laki-laki. Ya, dia yang dosa, Syahrul yang dosa. Karena dia sengaja untuk bersebelahan di saf perempuan yang bukan muhrimnya, ya. Akhirnya bersentuhan, itu yang membuat batal. Itu batal, kena dosa. Aduh, kalau gimana udahlah. Syahrul lo mah kebangetan. Yang ngeberangkati juga kebangetan. Ya. Kan nggak boleh laki-laki. Iya, makanya gini, gue bukan Islam banget, gue bukan orang yang Islam banget, enggak. Tapi setahu gue, laki-laki dan perempuan itu bertatap aja udah tidak boleh. Bukan muhrim, bertatap muka aja tidak boleh. Ya, itu setahu gue. Ya, makanya kenapa perempuan itu bukan diharuskan sih. Jadi pakai cadar, pakai syar'i, menutupi muka, tangan, itu ya emang kayak gitu. Makanya kita itu sebenarnya dalam Islam itu wanita dan laki-laki itu tidak boleh bertatap muka, itu tidak muhrim, bukan muhrimnya emang gitu. Apalagi bersentuhan ketika menjalankan ibadah suci, ibadah umroh, apalagi ya udahlah, itu kan proses tetap berjalan. Ya, seperti itu. Tetap gak boleh walaupun operasi. Iya, karena kan harus sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Ya, sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Mau lu laki, mau lu perempuan, lu mau ganti laki menjadi laki, mau jadi perempuan menjadi, lu kembali ke fitrah. Lu sedang ibadah, bukan sedang liburan. Beda, kalau liburan beda. Lu lagi ibadah. Ibadah itu menghadap sang kuasa yang menjadikan diri lo dari orok, ya, dari lo lahir itu fitrahnya apa, ya. Jadi seperti itu. Ayolah, tanya, jangan Syahrul deh, tanya, bosen gue. Terus juga saya mau bilang itu si salah satu anggota dewan. Ini pendapat saya aja. Katanya kan Doktif itu mereview skincare tapi dia jualan produk juga. Katanya tidak beretika. Gue bingung. Yang tidak punya etika itu Doktif atau orang yang bikin konten di atas penderitaan orang lain. Itu orang lain itu orang luar negeri, ya. Luar negeri, udah tahu kena bencana, ngapain lo bikin konten? Itu kan lagi sensitif. Padahal situ mah orang penting, ya. Ya, tolong. Itu yang beretika tuh yang mana? Tolong jelasin. Tolong jelasin deh. Doktif karena dia review produk-produk lama. Maksudnya anak-anak online, maksudnya mereview produk lama. Kok suaranya kok jadi kayak gini ya? Gila lah kalian ini. Gitu ya. Seperti itu. Gue juga bingung, ya. Udahlah, kalau misalkan kita belum benar, jangan sok-sok. Review itu produk-produk baru lah. Review itu produk-produk baru. Emang Doktif itu nge-review si sambal setan itu produk krim polosan itu produk lama. Emang si sambal setan punya bisnis skincare berapa tahun sih, gue tanya? Hah? Tolong deh. Aduh, buzzer deh ini. Udah deh. Kalau masih dibayar 500 perak satu kali komen. Jangan sok tahu, ya. Gitu ya. Nih, dengar ya. Kalau si sambal setan katanya udah 2 tahun.
2 tahun punya punya bisnis skincare ya. 2 tahun, gue kasih jelas. 2 tahun berarti dia sudah berpengalaman ya. Dia sudah berpengalaman. Dia sudah tahu produk mana yang bagus, mana yang tidak. Berarti dia 2 tahun itu lamanya, 2 tahun itu dia itu 2 tahun bisa 2 tahun nipu customer dong. Ya, katanya kan Doktif baru mereview baru-baru tuh. Berarti 2 tahun yang lalu itu berarti hasil nipu customer. Hah? Sampai Doktif harus turun tangan bahwa itu krimnya overclaim. Krimnya polosan. Ya. Gitu. Terus juga katanya 2 tahun. Terus juga si sambal setan ya. Krim polosannya. Katanya kan Doktif bilang. Ini krim sambal setan menyatakan bahwa krim polosan itu dapat dari mana. Ya. Padahal mah Doktif itu dapat dari resellernya. Padahal sambal setan katanya sudah menarik semua krim polosan itu. Sedangkan Doktif itu dapat itu dari resellernya. Berarti kan belum ditarik semua itu. Gimana itu? Ya. Ya. Gimana? Aku mau jawaban itu. Berarti kan itu belum ditarik. Jadi udahlah, maksudnya dia mau klarifikasi, validasi, jangan terlalu war aja, sesuai dengan kapasitasnya. Lo salah tapi lo banyak klarifikasi, itu menjadi ranjau buat diri lo sendiri ya. Seperti itu guys. Krim lama tapi masih dijual belikan sama reseller. Makanya gue bingung. Katanya krim lama. Dan katanya krim yang polosan itu kan sudah ditarik semua dari resellnya. Doktif mereview aja dari reseller ya. Dari reseller ya. Berarti kan dia berbohong. Kok ngatain Doktif bohong? Kayak aneh. Doktif itu emang terniat mau jatuhin bisnis 3 brand besar. Aduh, gue kalau misalkan mau jatuhin, mungkin bukan jatuhin ya. Mungkin dari owner skincare itu yang di review mungkin nggak terima. Jadi mungkin dia nyerang Doktif. Ketika Doktif nyerang balik dan dikulik, mungkin yang disangka dan dikira Doktif itu merusak dan menghancurkan bisnisnya. Padahal kalau misalkan dari awal ya, misalkan di review dari awal sudah berbenahi diri, sudah benar-benar berbenah nih, memperbaiki diri, sebenarnya udah beres sih sebenarnya gue. Beres, nggak ada masalah sampai sebesar ini ya. Beres, sudah beres, sebenarnya sudah beres. Dan gue juga bingung sama salah satu dokter. Gue juga bingung ya sama salah satu, katanya dokter. Gue nggak tahu deh itu dokter katanya. Terus dia punya bisnis skincare. Terus di review skincarenya overclaim. Padahal itu dokter kecantikan. Harus tahu gue bukan dokter. Gue juga kalau misalkan gue bisa pengamalannya tuh tahu gitu. Mesti kayak, oh ini barang nggak bagus nih, jangan dipakai. Oh ini barangnya bagus, harus dipakai nih gitu. Mesti kan ya gitu kan. Dokter kan punya pengalaman dan belajar gitu kan, pintar gitu, cerdas. Kok ini ada salah satu dokter ya, punya bisnis skincare kok di review kok overclaim. Udahlah, bingung gue. Mending gue pakai itu aja deh. Bingung gue ya. Gue bingung mau pakai skincare apa. Bingung gue mau pakai skincare apa. Coba deh rekomendasi yang aman. Yang aman deh, coba deh. Bingung gue bingung. Coba rekomendasi deh.
rekomendasi deh, coba deh. Bingung gue mau pakai skincare apa. Skincare ini overclaim, ini overclaim, ini overclaim. Jadi bingung gue sebagai penikmat skincare karena kan buka investasi investasi ya, investasi jangka panjang ya gitu. Jadi kalian itu harus bisa pintar-pintar memilih skincare yang bagus ya. Jangan abal-abal, nggak boleh nanti muka kalian rusak. Jangan tergiur dengan harga diskon, harga anjrot, harga tombok. Jangan. Asik tuh katanya, masalah tuh asik tuh katanya tuh. Ya kan? Jangan tergiur dari harga tombok, terus harga yang tadinya 1.200.000 menjadi 100.000. Kalian harus juga warning. Oh, ini ada apa nih gitu. Ya nih Kak, capek banget gue. Lagi capek gitu tapi gabut, makanya gue live. Ngantuk. Ini juga bentar lagi kelar nih, soalnya baterai gue tinggal 9%. Aku juga pengguna SE, tapi aku juga salah satu orang yang kecewa. Ya itu kan itu kan pribadi kamu ya. Maksudnya kayak kamu kecewa sama salah satu brand, ya itu kan urusan kamu juga. Saya tidak ingin mengejudge atau memaksa bahwa kamu harus pakai ini, pakai itu. Nggak lah, namanya juga orang kan punya haknya masing-masing gitu. Jadi kamu punya kecewa, ya itu urusan kamu. Saya tidak mau memaksa, saya tidak mau beropini bahwa oh ini bagus loh, ini enggak sayang. Ya banyak kok, juga saya tuh juga ada kok saya pakai sekitar ini nggak bagus gitu. Begitu sayang. Ya seperti itu. Jadi kalau saat ini skincare itu sedang tidak baik-baik saja. Ya seperti itu. Jadi para owner itu sedang berbenah. Takut tekotek ya. Karena si MH itu ya, yang duta Mercosur dan Haki itu kan sudah ditekong. Ya, sudah menjadi tahanan itu. Belajarlah dari itulah. Ya. Oke. Udah ya guys. Proses gimana sih? Kok belum masuk penjerong? Ya kan ada proses, ada SOP, nggak ucuk-ucuk langsung. Karena kan ini kasus kan bukan kasus pembunuhan. Kalau pembunuhan mah ada saksi, udah jelas itu salah, masuk. Beda dengan kasus kayak pencemaran nama baik, terus kasus kasus yang lain harus ada saksi yang harus diperiksa gitu. Beda. Beda gitu. Nih, oh iya, hari ini kan long weekend nih, besok kan tanggal merah Imlek kan. Di mana-mana itu macet sekali. Itu emang salah jelas kalau saya pernah. Ya lo atur sendirilah, mau berbenah, mau berbaiki, terserah lah, atur sendiri ya. Ya, kalau atur sendiri deh. Ya, berbenah itu. Berbenah lah. Kadang gue lagi lelah, gue nggak mau banyak ngomong Nanti kalau misalkan kalau gue udah fit, ya gue bakal jawab kok, bakal dengan lantang dan gas. Karena gue lagi capek aja, kita udahlah. Seperti itu. Intinya dengan adanya
Intinya dari gue pribadi, dengan adanya Doktif mereview produk-produk kecantikan skincare itu yang overclaim itu sangat membantu. Dengan urusannya Doktif dengan yang lain, urusan pribadi, saya tidak mau ikut campur dan saya tidak mau speak up apapun karena itu haknya mereka. Tapi untuk adanya Doktif mereview skincare yang ada di Indonesia dengan hasil yang overclaim, yang ada yang mau memperbenah diri, yang memperbaiki diri, yang bagus, yang ini, saya tidak ikut campur dan saya tidak mau speak up apapun tentang Doktif dengan urusan pribadinya. Saya tidak akan mau ya, karena itu bukan ranah saya. Saya hanya ingin mengapresiasi Doktif yang sangat membantu. Udah itu aja sih menurut gue. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang tanya ada yang tanya misalkan gimana kasusnya Doktif, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Tapi kalau misalkan gimana tanggapan Doktif, sangat bagus, dia sangat membantu, dia sangat membantu masyarakat dan juga membantu BPOM gitu ya, seperti itu ya guys. Seperti itu. Jadi kalau misalkan Doktif bilang membantu sangat. Dia membantu sangat banget, sangat membantu ya. Sangat membantu dia. Ya, jadi kita masyarakat itu sekarang itu banyak yang tahu karena oh ini krimnya abal-abal nih, oh ini krimnya bagus, oh ini krimnya mengandung haki, oh ini krimnya mengandung oh kok ini krimnya mengandung merkujrut gitu. Kita harus tahu. Hai juga Kak Nai, si wanita cantik ulala baby Syu Manjalita. Atuh gue mau tidur capek gue sebenarnya, lelah banget gue. Gue live tuh cuma pengen asik-asikan sebenarnya sih, tapi kadang kalian itu pada komen gimana tanggapannya. Aduh gila deh. Udahlah, cukup sekian dan terima kasih sudah bergabung. Terima kasih buat Kak Andini. Mana sih Kak Andini? Kak Andini masih di sini ya? Ya, terima kasih banyak. Takut salah ngomong ya Mang gitu paling. Salah ngomong apa sih? Nggak ada yang takut salah ngomong. Apa yang perlu ditakuti? Ngomong mati nggak ngomong aja anjir. Ngapain takut? Ngapain takut jir? Cinta takkan pernah. Selalu bahas SS. Kan banyak yang tanya. Ya banyak yang tanya makan jawab. Firman, nih gue kasih tahu. Gue kan pernah DM lu nih. Ya. Gue kan pernah DM lu. Jadi kalau lu bosan gak usah masuk room gue. Ya. Gue pernah DM lu nih mesan. Gak usah macam-macam. Katanya bos, jangan macam-macam. Firman, gue pernah DM lo. Ya, masih gue simpan. Kalau lu bosan gak usah masuk room gue. Kan ada yang bertanya makanya gue jawab, ya kan? Tidur Kak, iyalah tidur aja capek gue Cinta tak bakas kasih paham. Iya ini Firman nih ya. Ini nih pernah gue DM nih. Ini pernah gue DM karena dia tuh dulu komen apa gitu gue lupa. Pernah gue DM, udah nggak usah ikut campur
Nggak usah DM. Jangan macam-macam. Udah deh, lo urus aja, lo kerja aja yang benar, ya. Ya, lo nafkahin keluarga lo yang benar aja, udah cukup. Nggak usah. Kalau lo bosan ngapain lo? Ya, blok Firman_Firman. Apa itu? Blok. Udah ya, gue mau tidur dulu ya guys. Baterai gue tinggal 2%. Boykot aja SSK. Iyalah, boykot lah sana, boykot. Lah dia nggak bosan masuk rumor. Iya kak, emang suka heran kak. Kadang bosen topiknya itu mulu. Bosen kak itu. Padahal yang ditanya tuh itu mulu kak.